Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan embriologi. Hari ini pokok bahasan kita adalah pembentukan organ dalam ya. Kelompok yang presentasi dipersilakan untuk siap-siap dengan mekanisme yang serupa seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Pada kesempatan pertama ini seluruh kewenangan diserahkan kepada tim yang sedang presentasi. Kemudian setelah selesai presentasi kita lanjutkan diskusi ya. Tapi sebelum lanjut diskusi kembali ke Bapak dulu. Ya, silahkan dimulai moderator. Inggi, makasih Pak. Silahkan di share screen, Maida. Ya, langsung ulun. Mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dengan judul presentasi yaitu pembentukan organ dalam. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Slide selanjutnya. Ya. Yang pertama ada Khairun Amalia, ada Khairunisa, Maidah Najila, Nur Syifa, Putri Wulansari Aje, Rusna Mawardah, dan saya sendiri yaitu Sri Nurpiati. Adapun pokok bahasan hari ini yaitu yang pertama pengertian organogenesis, yang kedua tahapan organogenesis, yang ketiga turunan mesoderm, yang keempat turunan endoderm, dan yang kelima faktor yang mempengaruhi organogenesis. Slide selanjutnya. Nah, kali ini akan dijelaskan langsung oleh saya, yaitu pengertian dari organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh. Pertumbuhan ini diawali dari pembentukan embrio, dari pembentukan primitif yang mengalami transformasi dan diferensiasi menjadi fetus dalam bentuk definitif dengan ciri individu. Organogenesis atau morfogenesis merupakan proses pertumbuhan embrio yang masih memiliki bentuk primitif yang akan tumbuh menjadi bentuk definitif dan memiliki bentuk dan rupa yang spesifik menurut spesiesnya masing-masing. Masa organogenesis adalah masa yang sangat sensitif dan peka selama masa kehamilan, di mana asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh induk dalam masa tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan janin. Kekurangan atau kelebihan zat tertentu dalam masa organogenesis dapat menyebabkan berbagai gangguan perkembangan pada janin. Untuk pertumbuhan janin yang baik, dibutuhkan berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin D, tiamin, riboflavin, niacin, asam folat, dan besi, dan kalsium. Nah, pada tahapan organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Selama proses organogenesis, berbagai daerah pada 3 lapisan germinal berkembang menjadi rudimen dari organ-organ. 3 jenis perubahan morfogenetik yaitu pelipatan, pemisahan, dan pengelompokan padat sel-sel adalah bukti pertama pembentukan organnya. Sekian, terima kasih Bapak. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Syifa. Kepada Nur Syifa dipersilakan. Izin masuk moderator, apakah suara saya terdengar?
Terdengar Nursipa. Selanjutnya yaitu tahapan organogenesis. Yang pertama ada tahapan histogenesis. Histogenesis itu merupakan tahapan awal dari organogenesis. Adalah histogenesis. Histogenesis adalah suatu proses diferensiasi dari sel yang semula belum mempunyai fungsi menjadi sel yang mempunyai fungsi khusus. Dengan kata lain, histogenesis adalah diferensiasi kelompok sel menjadi jaringan, organ, atau organ tambahan. Setiap jaringan mengandung sekelompok sel yang sama. Sel jaringan ini sudah merupakan sel khusus, kecuali sel epitel dan jaringan ikat dipertimbangkan sebagai sel kurang khusus jika dibandingkan dengan sel saraf atau otot. Yang kedua, organogenesis atau morfogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ tubuh atau alat tubuh mulai dari bentuk primitif atau embrio hingga menjadi bentuk definitif atau fetus. Organogenesis memiliki dua periode atau tahapan, yaitu periode pertumbuhan antara dan periode pertumbuhan akhir. Selanjutnya, organogenesis turunan mesodrem. Dari mesodrem intermediate dihasilkan organ-organ yang membentuk sistem orogenitalia yang terdiri atas ginjal, gonad, dan saluran pada masing-masing ginjal dan gonad. Yang pertama pembentukan ginjal dan yang kedua pembentukan gonad. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Nursipa. Saya kembalikan kepada Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, oke, silakan dilanjutkan. Baik Bapak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rusna Mawardah. Kepada Rusna dipersilakan. Moderator. Jelas, Rusna. Materi mengenai pembentukan ginjal. Perkembangan ginjal pada cepat semangkang dua. Rusna, suaranya putus-putus, Rusna. Bisa. Ya, yang pertama pembentukan ginjal. Mohon maaf, tadi sepertinya Rusna jaringannya terputus-putus. Pembentukan ginjal. Perkembangan ginjal pada mamalia melalui 3 tahapan. Tahap pertama perkembangannya bersifat sementara, sedangkan kedua tahap berikutnya merupakan tahap ginjal yang fungsional. Pada perkembangan sudah masuk kah? Rusna. Masih Rusna, masih putus. Enggak dulu. On-mute dia dulu Rusna. On-mute dulu Rusna. Mute. Silakan Silakan Sri.
Ya, ulun lanjutkanlah. Nah, pada perkembangan ginjal embrio manusia umur 22 hari, terjadi perkembangan mesodrom intermediate bagian ventral menuju ke arah somit anterior, sehingga terbentuk ductus phorenicus. Sel-sel dari ductus ini bermigrasi ke arah cauda, dan bagian anterior ductus menginduksi mesenkim di sekelilingnya. Nah, pada tubulus pronephros berfungsi pada ikan dan larva amfibi, tetapi tidak berfungsi pada kelompok amniota. Pada mamalia, tubulus pronephros pada bagian anterior ductus pronephros mengalami degenerasi, tetapi daerah cauda ductus pronephros merupakan komponen yang tetap digunakan untuk perkembangan sistem ekskresi ductus ini, atau yang disebut dengan ductus Wolff. Nah, pada selama ductus pronephros berdegenerasi, bagian tengah ductus yaitu Wolff menginduksi mesenkim yang berada di sekitarnya, sehingga terbentuklah tubulus ginjal baru yang disebut dengan ginjal mesenopros. Nah, pada embrio mamalia umur 25 hari, terbentuk kurang lebih 30 tubulus mesenopros. Nah, jadi keseluruhan tubulus ini diinduksi di bagian cauda, sedangkan tubulus nepros anterior mengalami regresi dengan cara apoptosis. Ginjal metanepros pada amniota memiliki komponen yang sama dengan tipe sebelumnya. Mengapa demikian? Karena hal ini menunjukkan bahwa bagian dari ginjal ini ada yang berasal dari ginjal sebelumnya. Nah, pembentukan ginjal ini melalui suatu tahapan mekanisme interaksi yang kompleks antara sel epitel ductus Wolff dengan mesenkim dan mesodrom intermediate. Nah, pada tahapan pertama, mesenkim metanephrogenik menginduksi pasangan ductus Wolff untuk membentuk percabangannya yang disebut tunas ureter, dan yang akhirnya terpisah dari ductus Wolff menjadi ductus pengumpul dan ureter. Tunas ureter yang menonjol ke arah mesenkim metanephrogenik langsung induksi balik terhadap mesenkim, sehingga terjadi diferensiasi pada sel mesenkim membentuk nefron. Nah, pada pembentukan ginjal pun terjadi interaksi timbal balik antara tunas ureter dan mesenkim metanephrogenik yang disebut dengan induksi resiprokal. Nah, induksi resiprokal ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama pembentukan ductus dan tubulus ginjal oleh gen HOX4 pada jaringan mesenkim metanephrogenik, dan gen WT1 untuk merespons sinyal dari tunas ureter. Yang kedua, sinyal dari sel mesenkim metanephrogenik berupa sekret parenkrim yaitu GDN4 yang terikat pada reseptor ductus Wolff. Yang ketiga, tunas ureter mengeluarkan sekret FGF2 dan BMP7 untuk mencegah sel mesenkim melakukan apoptosis. Mohon maaf Pak, tunggu sebentar. Dan yang keempat, pada tahapan keempat, tunas ureter menghasilkan WNT9B dan WNT6 yang menginduksi sel mesenkim menghasilkan ekaderin. Yang tahapan yang kelima, sel mesenkim memproduksi WNT4 yang diperlukan untuk merubah sel mesenkim menjadi sel epitel. Slide selanjutnya.
Silakan slide next. Lagi, Mai. Slide selanjutnya. Ya, slide ini dijelaskan kembali oleh Rusna karena jaringannya udah stabil, Pak. Silakan. Iya. Kepada Rusna dipersilakan. Penting merah. Ya, tapi Rusnanya Pak Ai izin mematikan kamera. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Iya. Silakan Rusna. 2. Pembentukan gonad. Sebelumnya suaranya jelas lah, moderator. Lumayan jelas daripada yang tadi. Silakan. Ya, Pak. Pembentukan gonad. Bakal gonad awalnya bersifat bipotensial, artinya memiliki potensi untuk dapat berkembang menjadi ovarium atau testis. Bakal gonad ditentukan oleh genotipe. Pada manusia ada kromosom X atau satunya adalah kromosom yang menentukan bahwa embrio nanti menjadi XX atau pria. Pada manusia potensi indiferen pada umur 4 atau 7 minggu dan merupakan modern terdiri Kurang jelas ya. pada tahap indiferen. Seri, diambil alih aja, Seri. Tinggi Bapak, tapi teman kelompok Ulun yang akan menjelaskan. Boleh, silakan. Silakan. Oke, nah, Ulun persilakan kepada Maidah Najilah. Kepada Maidah, disilakan untuk menggantikan materi Rusna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan gonad. Bakal gonad awalnya bersifat bipotensial, artinya memiliki potensi untuk dapat berkembang menjadi ovarium atau testis. Penentuan bakal gonad ditentukan oleh genotip. Pada manusia adanya 2 kromosom X atau salah satunya adalah kromosom Y, menentukan bahwa embrio nantinya menjadi wanita XX atau pria XY. Pada manusia, gonad bipotensial atau indiferen terdapat pada embrio umur 4-7 minggu dan merupakan mesoderm intermediate yang berada dekat dengan bakal ginjal. Gonad pada tahap indiferen bagian ventralnya yaitu epitel genital aktif berproliferase dan membentuk sel somatik. Seperti diketahui, komponen gonad adalah sel somatik atau kelompok sel yang bukan germinal dan bakal sel kelamin atau BSK, PGC, primordial germ cell yang berasal dari endoderm yang migrasi ke dalam gonad indiferen. BSK bermigrasi ke gonad indiferen selama 6 minggu. Perkembangan gonad indiferen akan menjadi gonad jantan apabila kromosom sel somatik fetus adalah XY, sehingga sel epitel pematang genital aktif berproliferasi dan di antara sel-selnya ada yang berdiferensiasi menjadi sel Sertoli. Pada umur embrio 8 minggu, sel Sertoli berkembang yang selanjutnya akan melingkupi bakal sel.
bakal sel kelamin dan membentuk suatu kesatuan yang disebut pita testis yang semakin memanjang ke arah medola dan bersambung dengan red testis, yaitu suatu pembuluh tipis yang berada di lokasi dekat ductus mesonephros, sehingga terbentuk suatu jalinan pita testis yang berkembang sangat cepat dan tertutup oleh suatu matriks ekstraseluler yang disebut tunika albugenia. Pada perkembangan selanjutnya, sel Sertoli menghasilkan sekret yang bersifat anti terhadap perkembangan ductus betina atau ductus Muller. Pada perkembangan fetus selanjutnya, sel mesenkim interestial di antar pita testis berdiferensiasi menjadi sel Leydig yang menghasilkan testosteron. Pada perkembangan manusia di saat pubertas atau segera setelah lahir, pita testis berkembang membentuk tubulus seminiferus dengan ciri bakal sel kelamin bergerak ke arah perifer, membentuk suatu populasi stem sel spermatogonia yang selanjutnya berkembang melalui proses spermatogenesis. Sperma yang dikeluarkan melalui red testis dan ductus efferent. Ductus efferent ini merupakan tubulus mesonephros yang mengalami perubahan. Ductus efferent selanjutnya akan berhubungan dengan ductus Wolff, dan dalam perkembangan selanjutnya ductus Wolff berdiferensiasi menjadi epididymis dan vasa deferensia yang selanjutnya berhubungan dengan uretra. Pada perkembangan gonad betina, BSK terekumulasi dengan sel-sel somatik bakal gonad yang di permukaan luar. Pada saat akan parturasi, masing-masing BSK dikelilingi oleh sel-sel somatik. Selanjutnya, BSK berkembang menjadi oogonium dan sel di sekelilingnya berdiferensiasi menjadi sel granulos. Sedangkan sel mesenkim di sekeliling ovarium berdiferensiasi menjadi sel TK. Sel granulosa dan sel TK melingkup oogonia disebut polikel. Pada saat ini, oogonia memasuki fase meiosis. Di dalam perkembangan selanjutnya, sel granulosa menghasilkan hormon steroid yang berperan untuk perkembangan folikel. Pada wanita, ductus Muller akan berdiferensiasi menjadi oviduct, uterus, leher, dan bagian atas vagina. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Iya, terima kasih Maida. Untuk sebelumnya Bapak ada tambahan Kak Bapak? Sudah, silakan, sudah bagus. Lanjutkan. Ini materi selanjutnya akan disampaikan oleh Khairun Amalia. Kepada Amal dipersilakan. Sebentar, mungkin ya nanti saat yang pegang ini, yang pegang slide-nya sambil ngecek ya kemajuan penjelasannya. Ya, silakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya. Iya, terdengar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan organogenesis turunan endodram. Yang pertama, pembentukan faring. Pada bagian anterior endodermal dari tabung pencernaan dan pernapasan bermula di faring. Embrio mamalia memproduksi atau menghasilkan 4 pasang kantong faring. Di antara kantong tersebut terdapat lekuk faring. Pasangan pertama dari kantong faring akan menjadi ruang pendengaran yang terdapat di tengah telinga dan berasosiasi dengan tabung estacea. Kemudian pasangan yang kedua dari tabung faring akan membentuk dinding tonsil. Timus merupakan derivat dari pasangan ketiga kantong faring dan limfositi akan langsung berdiferensiasi pada saat tahap akhir perkembangan. Satu pasang kelenjar paratiroid berasal dari derivat pasangan ketiga kantong faring. Sedangkan pasangan lainnya berasal dari derivat pasangan keempat kantong faring. Kantong dari endodram dan mesenkim akan mati dan bermigrasi turun ke leher menjadi kelenjar tiroid. Tabung pernapasan tumbuh dari dasar faring di antara pasangan keempat kantong faring untuk membentuk paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan tabung pernapasan.
Paru-paru adalah derivat dari tabung pencernaan meskipun mereka tidak berhubungan dengan digestif. Di tengah dasar paring, di antara pasangan keempat kantung paring, lekuk laringotrachea memanjang secara ventral. Lekukan ini kemudian terbagi menjadi 2 cabang yang akan menjadi cabang yang membentuk pasangan bronki dan paru-paru. Endodrem laringotrachea menjadi lapisan dari trakea, 2 bronki, dan kantung udara atau alveoli di paru-paru. Mesodrem akan menginduksi tunas paru-paru untuk terus tumbuh dan membentuk percabangan bronkos dan bronkiolus. Di akhir percabangan epitel akan menipis dan terbentuklah alveolus. Epitel bronkos sampai dengan alveolus terbentuk dari endodrem. Demikian pula dengan kelenjar-kelenjarnya. Sedangkan jaringan ikat dan otot pada paru-paru terbentuk dari mesenkim. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Amal. Sebelumnya Bapak ada yang ditambahkan kah? Ya, bagus. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Bapak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Wulansari AJ. Kepada AJ dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, AJ. Saya akan melanjutkan yaitu pembentukan saluran pencernaan makanan. Saluran pencernaan merupakan tabung yang memanjang sepanjang tubuh, kemudian dari saluran pencernaan terbentuk tunas yang selanjutnya membentuk hati, kantung empedu, dan pankreas. Kemudian saluran pernapasan bercabang 2 membentuk paru, kantung yang keluar dari paring membentuk kelenjar antara lain tonsil, tiroid, timus, dan kelenjar paratiroid, yang selanjutnya sekret yang dihasilkan memasuki saluran pernapasan. Perkembangan tabung usus dimulai dari 2 lokasi lapisan endodrem yang bergerak ke arah bagian sentral. Di daerah bakal usus bagian depan atau foregut, sel-sel dari bagian lateral anterior endodrem bergerak ke bagian ventral untuk membentuk tabung anterior intestinal portal atau AIP. Sedangkan caudal intestinal portal atau CIP terbentuk dari migrasi endodrem posterior. AIP dan CIP ini bermigrasi bersama untuk membentuk usus bagian tengah. Pada kedua ujung tabung usus berbatasan dengan ektodrem. Bagian oral yang dibatasi oleh ektodrem disebut stomodium. Oktodrem stomedium masuk ke dalam rongga mulut. Oleh karena itu, epitel rongga mulut adalah ektodrem. Demikian pula di bagian kaudal. Epitel saluran anus atau kloaka adalah ektodrem yang berasal dari ektrodem protoctodeum. Next, operator. Selanjutnya, bagian posterior paring mengalami penyempitan sehingga terbentuk saluran pencernaan yang diawali dan berurutan oleh esofagus, lambung, usus halus, usus besar. Endodrem membentuk 3 kelenjar aksesori yang berkembang dari daerah kauda ke daerah lambung embrio, yaitu hati, pankreas, dan kantung empedu. Pembentukan hati berawal dari terbentuknya di vertikulum hati, merupakan suatu tunas hati yang menonjol keluar dari usus bagian depan atau foregut, menuju ke arah mesenkin sekitarnya. Endodrem tunas hati ini berasal dari 2 populasi sel endodrem, yaitu endodrem bagian lateral dan endodrem ventral medial daerah midgut atau bagian tengah. Mesenkin menginduksi endodrem untuk
berproliferasi membentuk cabang dan membentuk epitel kelenjar hati. Sebagian dari vertikulum hati, yaitu wilayah yang paling dekat dengan saluran pencernaan, berfungsi sebagai saluran pengeluaran sekret yang diproduksi hati, dan cabang dari saluran ini menghasilkan kantung empedu. Next. Lalu pembentukan hati. Pembentukan hati terjadi karena ekspresi gen spesifik untuk sintesis komponen-komponen hati. Misalnya gen untuk fetoprotein dan albumin. Gen ini terdapat di bagian endodrem, bakal saluran pencernaan yang berdekatan dengan mesodrem kardiak, dan endotelium pembuluh darah yang sedang berkembang, sehingga terjadi induksi dan endodrem responsif terhadap faktor parakrin yang disekresikan oleh kedua macam jaringan ini. Faktor parakrin berupa fibroblast growth faktor sehingga terbentuk hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Aje. Bapak ada yang ingin ditambahkan nggak, Bapak? Udah bagus. Silakan lanjutkan. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepada Caca, dipersilahkan. Sebelumnya, apa suara saya terdengar, moderator? Ya, Ca. Yang kelima ada pembentukan pankreas. Pembentukan pankreas berbanding terbalik dengan pembentukan hati. Adanya notochord dan mesoderm bakal pembuluh darah mengakibatkan terbentuknya pankreas. Sedangkan adanya mesoderm bakal jantung justru menghambat pembentukan pankreas. Pada gambar A, ekspresi PDX1 ditunjukkan dengan warna ungu yang terdapat pada tabung usus embrio ayam, terjadi karena induksi oleh aorta dan vena vitelin. Daerah ekspresi gen PDX1 terdapat di bagian dorsal dan ventral tabung usus sehingga menjadi bakal pankreas. Pada gambar B, vena vitelin saja yang kontak dengan tabung usus embriotikus. Ekspresi gen PDX1 terlihat hanya pada sisi ventral dan hanya satu tunas pankreas ventral yang muncul. Pada gambar yang C, melalui potongan melintang jaringan pembuluh darah dan tabung usus embrio ayam, dan dengan menggunakan teknik hibridasi in situ, terlihat ekspresi mRNA PDX1 ditunjukkan dengan warna biru. Pada gambar D, menggunakan teknik pewarnaan dan pemberian antibodi terhadap insulin. Tampak warna merah yang disebut sebagai pembuluh darah dan warna hijau adalah insulin. Next, operator. Kemudian faktor yang mempengaruhi organogenesis. Faktor pertama adalah faktor sel, yaitu jumlah sel pada organisme, di mana semakin banyak sel yang dimiliki oleh organisme yang sedang mengalami organogenesis, maka semakin tinggi pula angka pertumbuhannya. Ya, faktor intrinsik sel, yaitu faktor dari dalam sel itu sendiri. Contohnya adalah ukuran awal bakal dasar organ, perbandingan sel yang membelah, dan panjang siklus sel. Kemudian migrasi sel, di mana sel-sel bermigrasi sehingga membentuk sel-sel primordial. Contohnya yaitu dari sel-sel yang dibentuk oleh migrasi sel adalah neural crest, sel benih primordial, dan sel somatik. Selanjutnya rangsangan dari interaksi jaringan, di mana sel mendapat rangsangan untuk berdiferensiasi. Sel yang awalnya tidak memiliki kekhususan mendapat rangsangan untuk berdiferensiasi.
Kemudian ada penempatan sel, di mana determinasi sel dipengaruhi oleh lokasi sel. Hal ini dikarenakan induksi sel tetangga, yaitu sel yang mengirimkan sinyal ke sel tetangga untuk berdiferensiasi. Sinyal yang dikirimkan berupa molekul parakrin yang hanya bisa menembus membran berpori. Sinyal tersebut tidak bisa menembus membran tidak berpori seperti selulosa. Yang kedua, faktor gen. Terdapat gen-gen yang ikut andil dalam menentukan organogenesis pada hewan. Contohnya adalah gen yang disebut Tinman pada lalat Drosophila. Gen Tinman tersebut dibutuhkan untuk membentuk jantung lalat. Sexcombs reduce gen pada sebaris sel di bagian anterior embrio lalat bertugas untuk membentuk kelenjar ludah. Yang ketiga adalah faktor pertumbuhan. Yang pertama ada hormon, yang telah diketahui bahwa hormon sangat berpengaruh pada organogenesis pada hewan dengan cara menyebabkan diferensiasi sel. Contoh dari hormon tersebut adalah somatomedin yang berfungsi untuk merangsang sintesis DNA. Yang kedua ada faktor pertumbuhan lain selain hormon adalah adanya sekelompok senyawa yang mirip hormon. Yang pertama ada aktifin, berfungsi untuk menginduksi jaringan mesoderm dan endoderm. Pada katak, aktifin menginduksi pembentukan jantung dan ginjal katak. Yang kedua ada eritropoietin, yang bertugas untuk merangsang proliferasi sel eritroblas. Selanjutnya ada trombopoietin, berfungsi untuk merangsang proliferasi trombosit. Selanjutnya, fibroblast growth factor yang bertugas untuk merangsang pertumbuhan sel epitel dan sel mesenkim. Pada lalat Drosophila, fibroblast growth factor dibutuhkan untuk pembentukan sistem pernapasan trakea lalat. Selanjutnya, dan epidermal growth factor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel epitel dan sel mesenkim. Selanjutnya, nerve growth factor berfungsi untuk merangsang proliferasi dari ganglia sensorik dan simpatetik, dan juga berperan dalam pertumbuhan neurit dari sel saraf. Yang terakhir adalah molekul-molekul pengatur jalur migrasi sel neural crest. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Caca. Nah, itu tadi penyampaian materi tentang pembentukan organ dalam. Sebelum memasuki diskusi, ulun kembalikan ke Bapak. Ya, Silakan, Bapak. sudah bagus. Silakan dibaca aja kesimpulannya tadi. Back dulu. Sudah dibaca ya tadi? Belum, Bapak. Belum. Silakan dibaca kesimpulannya. Tampilkan Mai di slide. Back lagi sekali. Ulun bacakan langsung di sini Ya, aja, silakan Pak. dibaca aja. Nah, kesimpulan dari presentasi tentang materi pembentukan organ dalam ini, yang pertama, organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh yang pertumbuhannya diawali dari pembentukan embrio dalam bentuk primitif yang mengalami transformasi dan diferensiasi menjadi fetus dalam bentuk definitif dengan ciri individunya masing-masing. Yang kedua, tahapan organogenesis yaitu ada dua. Pertama, histogenesis dan morfogenesis. Yang ketiga,
Dari mesodrom intermediat dihasilkan organ-organ yang membentuk sistem urogenitalia yang terdiri atas ginjal, gonad, dan saluran pada masing-masing ginjal dan gonad. Yang keempat, organogenesis turunan endodrom yaitu pembentukan faring, pembentukan tabung pernapasan, pembentukan saluran pencernaan makanan, pembentukan hati, dan pembentukan pankreas. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi organogenesis adalah faktor sel, faktor gen, dan faktor pertumbuhan. Nah, itu dia kesimpulannya. Saya kembalikan kepada Bapak. Demikian tadi ya, kelompok 5 telah mempresentasikan pembentukan organ dalam ya, organogenesis terhadap beberapa organ dalam. Sudah penjelasannya sudah bagus ya. Nah, hanya tadi ada beberapa kendala jaringan. Kemudian juga mungkin ya nanti pengalaman aja ini yang mendidik Anda nanti bahwa bagaimana penjelasan yang tadi rinci itu bisa dilengkapi lagi dengan slide ya, Penjelasannya bagus sudah, cuma mungkin slide-nya masih perlu ditambah lagi ya. Itu saja, intinya sudah bagus, alhamdulillah ya. Untuk yang menonton lewat YouTube, kalau ada pertanyaan di YouTube-nya silahkan ketik di komen pertanyaannya ya. Kalau ada yang pembaca lainnya ingin menjawab pertanyaannya, silahkan dijawab, reply lewat komen juga ya. Kalau tidak ada yang menjawab, nanti saya yang melengkapi atau menjawab pertanyaannya ya. Ini untuk yang di YouTube.